Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Polisi menangkap 4 pelaku penculikan Bilkis Ramadhani setelah korban ditemukan di Jambi. Dalam penyelidikan terungkap Bilkis dijual pelaku ke salah satu suku di daerah tersebut seharga 80 juta rupiah. Informasi lainnya, pemirsa, Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan perdana Roy Suryo CS sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis mendatang. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Publik dihebohkan oleh narasi di media sosial yang menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menerima uang 18 miliar rupiah dari Gubernur Riau Abdul Wahid yang kini menjadi tersangka korupsi. Benarkah Jokowi menerima uang tersebut? Publik dihebohkan dengan narasi yang beredar di media sosial yang menyebutkan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi ikut menerima uang korupsi dari Gubernur Riau Abdul Wahid. Jokowi disebut mendapat uang yang bernilai fantastis hingga 18 miliar rupiah. Narasi tersebut beredar di media sosial Facebook. Berikut narasinya. Jokowi lagi Jokowi, tapi tidak pernah dipanggil pada kasus-kasus korupsi. Kebal hukum dia. Klaim ini dikaitkan dengan penetapan Abdul Wahid sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 5 November 2025. KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR PKPP Muhammad Arif Setiawan dan tenaga ahli Gubernur Riau Dani M. Nur Salam sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Dalam tangkapan layar yang beredar, terlihat judul palsu bertuliskan, KPK Joko Widodo terima uang suap pemerasan 18 miliar dari tersangka Gubernur Riau Abdul Wahid. Lantas, apakah benar Jokowi menerima uang dari Abdul Wahid? Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan artikel resmi yang memuat klaim bahwa Jokowi terima uang dari korupsi Gubernur Riau 18 miliar rupiah dari sumber media pemberitaan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tangkapan layar yang beredar merupakan hasil suntingan digital dari artikel asli milik Antara. Artikel aslinya memiliki judul KPK Gubernur Riau Abdul Wahid terima uang pemerasan 1,6 miliar rupiah. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa KPK menyita uang tunai sekitar 1,6 miliar rupiah yang diduga berasal dari praktik pemerasan terhadap sejumlah proyek di Dinas PUPR Provinsi Riau. Serta tidak ada satupun pernyataan atau bukti yang menyebut bahwa Jokowi menerima uang dari kasus tersebut. Selain itu, tidak ditemukan juga keterangan resmi dari KPK yang menyinggung keterlibatan mantan presiden dalam perkara ini. Dengan demikian dapat dipastikan
Klaim Jokowi terima uang korupsi Gubernur Riau sebesar 18 miliar rupiah merupakan informasi palsu. Sehingga berita yang beredar di media sosial merupakan hasil manipulasi dengan mengubah judul artikel asli untuk menyesatkan publik. Bank Indonesia menegaskan rencana Menteri Keuangan Purbaya untuk meredenominasi rupiah tidak akan mengurangi daya beli atau nilai rupiah terhadap harga barang maupun jasa. BI menyatakan redenominasi hanya penyederhanaan nilai nominal, bukan penurunan nilai mata uang. Bank Indonesia atau BI buka suara terkait rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang ingin menyederhanakan mata uang atau redenominasi rupiah. BI memastikan bahwa rencana tersebut tidak mengurangi daya beli dan nilai rupiah terhadap harga barang dan atau jasa. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan kebijakan ini membawa sejumlah manfaat. Di antaranya adalah bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional. Ramdan memastikan proses redenominasi direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antar seluruh pemangku kepentingan. Saat ini, rancangan undang-undang atau RUU redenominasi telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas jangka menengah tahun 2025 hingga 2029 sebagai RUU inisiatif pemerintah atas usulan Bank Indonesia. Kemudian, Bank Indonesia bersama pemerintah dan DPR RI akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi. Ia menegaskan BI akan tetap fokus menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi selama proses redenominasi berlangsung. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyiapkan kerangka regulasi terkait redenominasi. Rencana itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025 hingga 2029. Purbaya menjelaskan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk menyederhanakan sistem keuangan serta memperkuat citra mata uang Indonesia di mata dunia. Ia menegaskan redenominasi tidak akan mengubah nilai tukar atau daya beli masyarakat, karena yang berubah hanyalah penyebutan nominal uang, bukan nilainya. Selain memperkuat kepercayaan terhadap rupiah, kebijakan ini juga diharapkan bisa memperbaiki persepsi internasional terhadap perekonomian Indonesia. Negara-negara seperti Turki dan Korea Selatan sebelumnya telah berhasil menerapkan redenominasi untuk menyederhanakan mata uang mereka. Kendati begitu, mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS itu juga menyatakan kebijakan tersebut tidak akan direalisasikan dalam waktu dekat, apalagi
pada tahun 2026. Lebih lanjut, Purbaya kembali menegaskan kebijakan redenominasi bukan urusan Menteri Keuangan, melainkan Bank Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan Kemenkyu akan terlibat dalam negosiasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan Cina. Diskusi antara pemerintah Indonesia dan Cina masih berlanjut dan Indonesia dikabarkan akan mengirim tim negosiasi ke Beijing. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan ada tim yang dikirim ke Cina lagi untuk membahas utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB atau WUS. Nantinya, tim tersebut akan berdiskusi soal metode pembayaran utang WUS. Namun soal penyelesaian utang kali ini, Kementerian Keuangan dilibatkan. Sebab sebelumnya Purbaya tak masalah jika dilibatkan. Hal itu disampaikan Purbaya di Universitas Airlangga atau UNER Surabaya pada Senin 10 November. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menggunakan uang sitaan koruptor untuk membayar utang WUS. Purbaya mengatakan pemerintah masih mendiskusikan rencana penggunaan uang sitaan dari koruptor tersebut. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan siap bertanggung jawab untuk membayar utang proyek WUS. Ia menegaskan pemerintah memiliki uang yang cukup untuk membayar utang WUS. Nantinya Presiden Prabowo akan membayar utang WUS 1, triliun rupiah per tahun dengan menggunakan uang sitaan dari koruptor. Selain itu, Presiden Prabowo meminta seluruh pihak untuk tak hanya melihat persoalan tersebut dari besaran anggarannya, tetapi juga manfaatnya bagi publik. Pakar telematika Roy Suryo bersama Rismon Sianipar dan Dr. Tifa dijadwalkan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 13 November mendatang. Ketiganya akan diperiksa sebagai tersangka terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan Roy Suryo, Rismon, dan Tifauzia akan diperiksa pada Kamis 13 November 2025.
Kombes Budi mengatakan surat panggilan pemeriksaan telah dikirimkan kepada 3 tersangka. Kini pihak kepolisian masih menunggu konfirmasi kehadiran Roy Suryo, Rismond, dan Tifauzia. Sebelumnya, polisi menetapkan 8 tersangka di kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Polda Metro Jaya menjelaskan, para tersangka dibagi menjadi 2 klaster, di mana klaster pertama terdiri dari ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Sementara klaster kedua yakni RS, RHS, dan TT. Para tersangka di klaster pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 34A ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Sedangkan para tersangka di klaster kedua dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Kasus penculikan bocah bernama Bilkis di Makassar mengungkap jaringan perdagangan anak lintas provinsi yang beroperasi melalui grup Facebook dengan modus adopsi ilegal. Polisi telah menyelamatkan korban di Jambi dan menangkap 4 pelaku. Sementara penyelidikan terhadap admin grup masih berlanjut. Kasus penculikan BR alias Bilkis masih terus berlanjut meski balita tersebut sudah kembali ke rumah keluarganya. Setelah berhasil mengungkap jaringan perdagangan anak lintas provinsi yang beroperasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, polisi terus mengembangkan kasus tersebut. Kasus ini bermula dari penculikan Bilkis, 4 tahun, warga Makassar yang kemudian diketahui diperjualbelikan melalui media sosial. Unit Reskrim Polrestabes Makassar berhasil menyelamatkan korban di wilayah pedalaman Jambi setelah melakukan pelacakan intensif selama beberapa hari. Hingga kini, sedikitnya 4 orang pelaku dari jaringan lintas provinsi telah diringkus di sejumlah lokasi berbeda. Aksi para pelaku terhubung melalui grup Facebook yang menjadi wadah jual beli anak dengan modus adopsi ilegal. Polisi juga tengah menelusuri jejak digital dan keberadaan admin grup tersebut yang diduga berperan sebagai pengatur transaksi. 2 di antara tersangka diketahui sudah 6 kali melakukan transaksi jual beli anak dengan dalih kebutuhan adopsi. Seperti apa sindikatnya sebenarnya ini? Apakah dia sindikat internasional atau bagaimana? Yang jelas kita untuk pengembangan ke arah sana kita masih dalam pendalaman, baik terhadap tersangka sendiri, saksi-saksi lain maupun terhadap yang lainnya seperti handphone, jaringan medsos dan sebagainya. Ya, yang jelas yang
bisa kita telusuri saat ini untuk tersangka yang diamankan di Sukoharjo ini, dia sudah transaksi, istilahnya sudah berhubungan dengan Mary yang di Jambi 3 kali. Sementara yang Mary ini sudah 9 kali, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin jumlah sebenarnya ada lebih dari itu, tapi kita masih melakukan pendalaman. Ini mereka satu kelompok yang sama atau berbeda, hanya dipertemukan di sosmed atau bagaimana? Mereka sering berhubungan, tapi juga sering berhubungan dengan orang lain. Ya, emang. Keterlibatan sepanah dalam seperti apa? Ya, jadi yang di Jambi juga dia menyerahkan anak itu, termasuk yang dari sini, ke beberapa pihak, termasuk ke yang kemarin kita ambil di sana. Metode kerjanya jaring mereka ini seperti apa, Bang? Apakah memang fokus di sosmed? Ya, jadi cara berhubungannya di sosmed. Sebenarnya ada beberapa grup di Facebook yang khusus membahas tentang seperti ini. Ini bahasanya adopsi. Oh, gitu. Nah, ada grupnya di sana, dan di sana juga kadang-kadang ada orang yang mencari anak, apakah mungkin buat orang lain atau buat diri sendiri, ya kan. Tapi untuk korban yang saat ini kita amankan, yang bersangkutan emang dicari oleh yang membutuhkan untuk dijadikan anak. Sebelumnya, Bilkis dilaporkan hilang saat menemani ayahnya berlatih tenis di Taman Pakui Sayang, Makassar pada Minggu 2 November. Berdasarkan rekaman CCTV di sekitar taman, terlihat seorang perempuan membawa 3 anak, salah satunya mengenakan kaos berwarna pink yang merupakan Bilkis. Sementara 2 anak lainnya terlihat mengikuti di belakang, namun identitas mereka belum diketahui. Sang ayah yakni Dwi Nurmas melaporkan hilangnya Bilkis ke Polsek Panakukang keesokan harinya. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Makassar kemudian mendesak polisi bergerak cepat membongkar jaringan pelaku penculikan. Sepekan menghilang, Bilkis ditemukan tim gabungan di kawasan Tabir Selatan Merangin, Jambi, Minggu 9 November di lokasi sepi dan gelap dengan kondisi ketakutan. Bilkis diketahui mengalami trauma sehingga petugas kepolisian menelpon orang tua balita tersebut untuk membujuk korban agar mau digendong oleh polisi. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim meminta doa agar diberikan keadilan dan kekuatan dalam menghadapi proses hukum dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Ia dilimpahkan bersama 3 tersangka lain ke Kejari Jakarta Pusat, sementara 1 tersangka masih buron. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim meminta doa dari masyarakat agar diberikan keadilan dan kekuatan dalam menghadapi proses hukum oleh Tuhan terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Permintaan itu disampaikan Nadiem usai dirinya dan berkas perkara resmi dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Senin 10 November. Meski tengah menghadapi situasi sulit, Nadiem mengaku tetap tegar dan meyakini Tuhan selalu berpihak pada kebenaran. Ia juga menegaskan kondisinya dalam keadaan baik, meskipun harus berpisah sementara dari keluarga. Nadiem mengaku paling berat menghadapi kenyataan bahwa ia harus jauh dari 4 anaknya yang masih kecil. Pada hari yang sama, Kejaksaan Agung melimpahkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tersebut ke JPU Kejari Jakarta Pusat. Mereka adalah Sri Wayuningsi, mantan Direktur SD,
Mulyad Syah mantan Direktur SMP, Nadiem Makarim mantan Mendikbudristek, serta Ibrahim Arif konsultan perorangan di proyek perbaikan infrastruktur teknologi Kemendikbudristek. Sementara itu, satu tersangka lain, Juristan, yang menjabat sebagai staf khusus Mendikbudristek periode 2020 hingga 2024, belum diserahkan ke JPU karena masih buron. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, Senin 10 November, menjelaskan langkah hukum bagi keempat tersangka. Dalam 20 hari ke depan, keempat tersangka tersebut akan diadili. Jaksa penuntut umum akan melimpahkan perkara dugaan korupsi tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Kasus yang menjerat mantan Menteri Pendidikan itu menjadi salah satu sorotan besar publik dengan kerugian negara diperkirakan mencapai 1,89 triliun rupiah. Gelombang besar di pantai Depok Parangtritis Bantul merusak sedikitnya 15 warung dan mendorong garis pantai maju hingga 50 meter. Meski tanpa korban jiwa, kerugian capai ratusan juta rupiah dan warga mendesak pemerintah segera bertindak. Pantai Depok Parangtritis di Bantul, Yogyakarta mengalami gelombang besar berturut-turut selama beberapa hari terakhir yang menyebabkan kerusakan parah di area pesisir. Sedikitnya 15 warung makan dan lapak di kawasan wisata kuliner Pantai Depok hancur setelah diterjang ombak besar pada malam hari. Sisa-sisa puing bangunan, meja, dan kursi kini menumpuk di lokasi yang sebelumnya ramai dikunjungi wisatawan. BMKG mencatat bahwa wilayah Yogyakarta, khususnya pesisir selatan, mengalami cuaca ekstrim dengan gelombang tinggi hampir setiap malam. Gelombang paling besar terjadi pada Sabtu hingga Minggu malam yang mengakibatkan sebagian besar kerusakan di kawasan pantai. Selain warung dan lapak, posko search and rescue di Pantai Depok turut rusak berat hingga tidak bisa digunakan. Pantai Depok yang biasanya ramai wisatawan menikmati kuliner laut, kini tampak sepi dengan pemandangan puing dan bangunan roboh. Gelombang besar juga menyebabkan abrasi parah, membuat garis pantai bergeser mendekati bangunan permanen seperti tempat pelelangan ikan. Kerusakan bangunan dan fasilitas usaha warga menimbulkan kerugian besar yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
Menurut Lurah Parangtritis, Sutopo, gelombang tinggi sudah terjadi sejak sebulan lalu, namun semakin parah dalam 2 pekan terakhir. Masyarakat sekitar mulai resah karena abrasi yang berlanjut membuat bibir pantai semakin dekat dengan rumah-rumah penduduk. Warga berharap pemerintah segera membangun pemecah ombak permanen untuk melindungi kawasan wisata dan pemukiman dari ancaman abrasi tahunan. 1-2 minggu ke sana itu memang luar biasa, tiap malam besar semua. Itu paling enggak yang kena 50 meter lebih. Ini. Berarti garis pantainya ke utara berapa meter, Pak? Sekitar 50-an meter kena abrasinya, tapi tidak semua, hanya blok sini. Sekitar ya 150 meter lah. Yang lainnya enggak apa-apa. Ada berapa warung yang kena ini, Pak? Yang hilang? Waduh, ya sekitar 15-an warung. Tapi sebelah barat aman, sisi timur aman. Mudah-mudahan ini sudah, nanti airnya sudah lebih dalam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.